Apa yang bisa menghilangkan kesatuan hati ini? Satu, hasad. Hasad itu ada rasa-rasa dengki. Dengki itu apa? Dengki itu adalah kita kepengen nikmat orang itu tidak ada sama dia. Meskipun kita juga tidak bermaksud agar nikmat itu pindah ke kita. Ada pengertian dua hasad. Yang bisa menyebabkan kita hilang kesatuan hati itu karena hasad. Hasad itu ada dua pengertiannya. Dan dua-duanya benar. Satu, tidak suka orang lain dapat nikmat dan pengen nikmat itu kembalinya ke kita. Hasad yang kedua adalah tidak suka orang lain dapat nikmat meskipun kita tidak bermaksud nikmat itu untuk kita. Contoh, aku nggak suka dia itu ranking 1. Aku maunya aku ranking 1. Ini hasad. Aku nggak suka dia ranking 1. Aku ranking 2 nggak apa-apa. Yang penting dia ranking 10 aja. Satunya yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting bukan dia. Itu tetap hasad. Paham? Ya, dua-duanya sama. Aku nggak suka. Dia sekarang kopinya sekarang lebih maju dari punya aku. Harusnya aku yang lebih maju. Itu hasad. Aku nggak suka kopinya dia sekarang lebih maju. Kafenya dia jadi banyak orangnya. Aku maunya kafenya orang aja. Yang lain aja yang lebih rame. Dia nggak usah. Aku juga nggak apa-apa nggak rame. Yang penting dia jangan. Itu juga hasad. Nah, hasad kalau di tengah-tengah kita misalnya sekolah CI sekarang lantainya 3. Harusnya saya yang 3. Oh sini anak muridnya banyak. Oh, harusnya saya yang banyak. Harusnya kita lebih maju. Karena kita yang duluan. Ini hasad. Itu kajiannya kan kajian biasa aja. Ya harusnya tuh nggak di sana itu orang. Harusnya ke kita. Di sana kan cuma lulusan pondok. Di sini kan lulusannya Saudi. Harusnya kita yang rame. Itu hasad. Yang suka gitu-gitu. Itu menyebabkan hati kita hilang kesatuannya. Tadi saya ada nyinggung soal asisten-asisten tim-timnya. Ustadz kan dulu kan ngaji sama syekh di Saudi kan. Harusnya Ustadz lebih rame. Nggak kayak Ustadz itu. Ustadz itu cuma ini ngomong sama gurunya. Sedikit banyak lama-lama nanti gurunya sama guru yang lain itu teradu domba. Sengaja nggak sengaja, sedikit demi sedikit lama-lama itu hilang kesatuannya. Yang terpenting itu dakwah sesuai dengan sunnah. Soal lulusan bukan patokan. Berapa banyak yang cuma lulusan pondok tapi dakwahnya lebih berkah daripada yang dari Madinah. Kalau kita mau absen, ada. Ustadz yang lulus dari Madinah di Indonesia itu cuma ngapain-ngapain aja ada. Cuma dagang, disuruh dakwah, nggak berani saya. Ada. Yang dari pondok banyak yang bisa orang menimba ilmu darinya. Itu bukan sebuah patokan. Yang kedua, saling memata-matai. Ketiga, saling membelakangi. Saya kasih contoh, meskipun contoh ini entah sangat nadir gitu ya, sangat jarang. Misalnya, di sini ada kajian, saya ngisi. Anggap saja di belakang situ ada ustadz yang duduk tapi belakangi saya. Terus dia ngobrol sama yang lain. Antum mungkin melihat ke sana. Kira-kira lama-lama akan timbul saling benci atau enggak? Kalau ini jadi kebiasaan. Ya atau tidak? Itu namanya saling belakangi. Di sini ada yang bicara, di situ juga ada yang bicara. Ada belakang lagi. Berikutnya, membeli yang sudah ditawar dan deal. Karena bisa jadi nggak deal. Ada ikhwan di sini dulu jual tanah. Kalau nggak salah yang beli bapaknya Arinel. Sudah deal. Ternyata ada yang dari Sangatta nelpon dia. Juga mau beli dengan harga lebih tinggi. Tergoda dong. Nanya saya. Ustaz, saya sudah deal sama Pak Hamzah. Harganya sekian. Ada yang nawar lebih tinggi. Duh, goyah saya. Selisihnya 30 juta. Ada selisihnya cuma berapa jam gitu. Gimana Ustaz ya? Karena antum sudah deal, nggak boleh antum batalkan. Kecuali dengan keridoannya. Antum harus minta keridoannya. Atau misal, antum kasih deadline. Bilang, Pak, ini ada yang nawar dari Bapak lebih tinggi 30 juta. Tentu saya tergoda sebagai manusia biasa. Tapi saya nggak akan putuskan punya Bapak. Tapi bolehkah misalnya Bapak kasih saya deadline berapa lama duitnya? Seminggu kah? 2 minggu kah? Oke, deal seminggu. Seminggu ya. Nanti kalau seandainya tidak jadi seminggu, bolehkah saya pindahkan ke yang lain? Harus gitu. Gak boleh langsung, Pak, nggak jadi Pak, soalnya Karena sudah deal. Kalau seandainya terjadi nanti bisa berkelahi antum sama yang beli. Yang beli sama yang beli kedua, itu nanti kelahi juga. Berikutnya, melamar yang sudah dilamar dan diterima. Adapun melamar yang sudah dilamar lalu ditolak tidak apa-apa. Lutfi lamar akhwat Ummu Abdillah. Ditolak misalnya. Saudaranya si Ezra lamar juga. Bolehkah? Boleh, karena sudah ditolak. Adapun sudah diterima nggak boleh. Yang juga menimbulkan hilangnya kesatuan hati adalah bid'ah. Harusnya kita itu bersatu, tapi bersatu di atas sunnah. Tapi gara-gara ada orang yang berinovasi dan memodifikasi agama, terjadilah bid'ah idhofiyah atau bid'ah hakikiyah, membuat kita jadi saling membenci. Karena kita yang maunya Islam itu murni tentu tidak suka dengan orang yang mengada-ngada di dalam agama. Maka bid'ah ini termasuk di antara yang bisa menghilangkan kesatuan hati.